berfoto bersama dan mohon bersiap kloter 69. Baik, mohon izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mohon bersiap untuk selanjutnya. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Haji tahun ini seperti apa Pak? Ya, haji tahun 1446 Hijriah atau tahun 2024 khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta, keberangkatannya akan dimulai tanggal 19 Mei sampai terakhir tanggal 23 Mei keberangkatan ke Arab Saudi, dan terdiri dari 10 kloter dengan jumlah total 3.204 jemaah haji. Untuk daftar tunggunya sudah sampai berapa tahun Pak? Untuk daftar tunggu kita di daerah istimewa Yogyakarta masih rata-rata 30-an tahun. Jadi ada yang lebih panjang dari daerah istimewa Yogyakarta, tergantung provinsi masing-masing. Tapi di DIY ada di tengah-tengah. Alasannya kenapa Pak itu Pak? Karena semakin banyak yang mendaftar, tetapi yang diberangkatkan itu setiap tahun hanya sekitar 3.200, 3.100. Mengapa? Karena kuota untuk setiap provinsi adalah 1% jumlah penduduk muslim di provinsi tersebut. Untuk kuota Indonesia 1% jumlah penduduk muslim di Indonesia. Itu ya. Tertua Pak? Ya, untuk daerah istimewa Yogyakarta tertua ini umur 92 tahun, yang termuda umur 18 tahun. Nah, kalau pendampingan ini ada di pelunasan tahap kedua. Tahap kedua itu nanti keluarganya yang sudah mendaftar lebih dari 2 tahun itu nanti bisa mengajukan pendampingan. Itu di pelunasan kedua, dan nanti yang didampingi itu adalah lansia. Tetapi nanti akan dilihat dulu bagaimana pendampingannya. Ini nanti akan ini diterima atau tidak gitu. Itu ada proses-prosesnya yang Untuk biaya pelunasan DPIH-nya Pak seperti apa Pak? Apa banyak yang membatalkan atau seperti apa? Untuk pada saat kita pelunasan kedua ya sampai tanggal 25 April kemarin, untuk daerah istimewa Yogyakarta sudah surplus. Artinya jemaah haji kita kuotanya 3.204, tetapi yang dapat melunasi dan istiqoah itu lebih dari 2.300. Jadi kita aman. Makanya kemarin kita tidak terlalu pusing dengan kuota karena sudah siap, sudah surplus yang melunasi. Ya, untuk barang-barang terutama yang ada di pesawat misalnya, kita di Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, kantor wilayah, kita melakukan pemantapan kloter yang kita mendatangkan pihak Garuda, pihak maskapai untuk menjelaskan barang-barang apa saja yang boleh ada di kabin, apa yang boleh di dalam bagasi. Ya, misalnya sajam itu tidak boleh di dalam kabin, tapi harus ditaruh di bagasi. Jadi beberapa alat-alat atau barang-barang yang
tidak diperbolehkan dibawa di dalam kabin, termasuk yang boleh masuk di Arab Saudi. Karena kalau misalnya membawa barang yang dilarang di Arab Saudi, di imigrasi di Arab Saudi kan sudah ada di Donohudan, sudah ada di Bandara Adi Sumarmo dengan Mekarut itu sudah diperiksa. Jadi ya sudah ditinggal di sana, tidak ditinggal di Arab Saudi tapi ditinggal di Mekarut di Bandara Udara Adi Sumarmo. Antisipasi Pak, cuaca ekstrim Pak di Arab Saudi. Oke, jadi kita menyarankan melalui manasik-manasik, baik itu manasik di Kementerian Agama maupun manasik secara nasional maupun manasik di KBI ya. Karena besok di musim haji ini panas kurang lebih 50 derajat, bisa sampai 50 derajat, maka kita himbau untuk jamaah haji untuk tidak banyak keluar di luar hotel. Kalau misalnya keluar hotel akan berangkat ke Masjidil Haram misalnya, itu membawa spray begitu ya, yang berisi air yang nanti selalu disemprotkan di muka, di tubuhnya gitu, termasuk menutup kepala. Karena kecuali kalau pada saat ihram ya, untuk laki-laki kan tidak boleh menutup kepala, maka cukup disemprotkan saja dan menjaga supaya dia tidak terkena panas. Kami Tes kesehatan dulu untuk menentukan istitoah. Baru kalau lulus istitoahnya, tes kesehatannya lulus, kemudian baru bisa melunasi. Jadi dapat dipastikan yang bisa melunasi adalah yang sudah lolos tes kesehatan atau yang kita sebut istitoah kesehatan. Mulai tahun 2024, tahun kemarin. Terus dilanjutkan tahun sekarang. Pak, dari 3.200 itu didominasi lansia atau seperti apa? Ya, secara total nasional dan rata-rata di tiap provinsi 45% lansia. 45% lansia. Oleh karena itu kita memperkuat tugas haji kita, termasuk pendampingan, penggabungan itu kan dalam rangka bagaimana tiap lansia itu ada yang mendampingi, kemudian petugas haji juga yang muda-muda, yang fit-fit, agar di dalam penugasan melayani jamaah haji yang di Arab Saudi, di Tanah Suci itu bisa maksimal. Evaluasi dari pelaksanaan yang sebelumnya Pak,